Puji dan syukur kita aturkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Jokowi sebagai hati Roh Kudus, hati malaikat. Kami asmat rasa bangga. Rasa bangga dengan kehadiran pembangunan di pedalaman yang terpencil, yang masyarakat yang terpencil sekali ini. Kalau bisa, kirimkan pesan kami, walaupun kami ini sangat dekat, tapi pesan kami tidak bisa sampai. Jadi kalau teman-teman bisa sampaikan itu, tolong kasih tahu bahwa kami juga ingin Papua merdeka. Jangan tanya pemerintah, tapi tanya kepada rakyat dari Los Palos sampai Ekusi, pasti semua orang akan angkat tangan bahwa Papua harus merdeka. Itu pasti. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Jika membayangkan tentang Papua, yang di benak kebanyakan orang adalah hutan belantara yang dihuni suku-suku primitif. Namun itu tidak semua benar ataupun salah. Karena semua daerah di Indonesia juga memiliki hutan belantara dan kota-kota di dalamnya termasuk di Pulau Jawa sekalipun. Akan tetapi juga ada benarnya, sebelum Jokowi memimpin Papua seperti dianaktirikan. Untuk itu pada saat Jokowi menjadi presiden, ia memberikan perhatian khusus pada Papua. Sehingga daerah tersebut tampak maju bahkan menjadi yang termaju di Oseania. Membuat semakin banyak negara-negara di sekitarnya yang selama ini selalu berteriak Papua Merdeka seakan mempermalukan dirinya sendiri. Berikut mega proyek Indonesia yang dikerjakan di tanah Papua. Ini namanya Jokowi. Yang pertama adalah Palaparing Timur. Palaparing, atau yang lebih dikenal sebagai Tol Langit, merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan jaringan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km. Terbagi menjadi tiga yaitu Palaparing Timur, Palaparing Tengah, dan Palaparing Barat. Proyek itu terdiri atas 7 lingkar kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Sedangkan di Papua sendiri akan termasuk di dalam program Palaparing Timur. Palaparing Paket Timur telah memasuki tahap penggelaran serat optik bawah laut pada tanggal 11 Mei 2018. Disaksikan oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Program ini merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal, yang secara komersial tidak feasibel untuk dibangun oleh pihak swasta. Diharapkan dengan program ini wilayah Papua mendapatkan akses internet yang baik tidak kalah dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia, sehingga bisa meningkatkan literasi pada masyarakat di Papua. Yang kedua adalah Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua adalah jaringan jalan nasional yang menghubungkan setiap provinsi di Papua. Membentang dari kota Sorong Papua Barat Daya hingga ke Merauke di Papua Selatan. Dengan total panjang mencapai 4.330 km. Total panjang tersebut terbagi atas 3.259 km di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Serta 1.070 km di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jalan Trans Papua memiliki arti penting sebagai infrastruktur penghubung antara daerah-daerah di Papua, termasuk yang terisolasi. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan, didasari atas tujuan menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Pada Maret 2017, 3.850 km ruas jalan telah selesai dikerjakan. Membuat Papua Indonesia menjadi daerah dengan infrastruktur jalan terpanjang di seantero Oseania. Yang ketiga adalah Jembatan Yutefa.
Jembatan Yutefa adalah salah satu jembatan di Provinsi Papua yang menghubungkan Holtekamp dengan Hamadi. Memiliki panjang 732 meter dengan lebar 21 meter. Jembatan ini tergolong sebagai jembatan tipe pelengkung baja yang pertama kali dibangun di Papua. Kemegahan estetik dilengkapi dengan 29 lampu Ridge Elite Power Core dan dipadukan dengan Via Float RGB Medium Power sebanyak 125 unit. Perakitan bentang utama jembatan Yutefa yang merupakan tipe box baja pelengkung tidak dilakukan di Papua, namun di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Produksi di Surabaya bertujuan meningkatkan aspek keselamatan kerja, meningkatkan kualitas pengelasan, dan mempercepat waktu pelaksanaan hingga 3 bulan. Ini merupakan pembangunan jembatan pertama kali yang jembatan pelengkungnya dibuat utuh di tempat lain kemudian dibawa ke lokasi. Sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan Kota Jayapura menuju distrik Muara Tami, menempuh jarak sejauh 35 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Tetapi saat ini apabila melewati jembatan Yutefa, maka jaraknya menjadi 12 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Jembatan Yutefa menghubungkan kawasan utama Kota Jayapura dengan distrik Muara Tami, telah menjadi salah satu faktor pendukung kebangkitan ekonomi Papua. Selain menjadi penghubung antar kota, jembatan ini juga menjadi ikon wisata yang sangat menarik. Dari atas jembatan, terlihat secara jelas keindahan Teluk Yutefa. Tak hanya itu saja, jembatan Yutefa juga menjadi tonggak sejarah di tanah Papua yang bukan hanya simbol penting pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai simbol pentingnya sebuah kemajuan untuk membangun Papua. Yang keempat adalah bandar udara. Ada 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya. Masing-masing 6 bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Sementara 4 bandara di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak. Pembangunan bandara ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur di Papua. Presiden Jokowi mengatakan, daerah Papua yang semakin berkembang, dengan pembangunan semakin banyak dan kegiatan ekonomi semakin meningkat membutuhkan fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik. Tentu ini akan meningkatkan gairah ekonomi masyarakat Papua dan menambah ketertarikan untuk mengeksplor daerah-daerah tempat saudara-saudaranya sebangsa setanah air, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima adalah Youth Creative Hub atau Silicon Valley-nya Bumi Cendrawasih. Dibangun tidak lain dan tidak bukan guna meningkatkan peran generasi muda bangsa untuk berkiprah lebih banyak lagi dalam konstelasi pembangunan. Dan khususnya di bumi terbit matahari Indonesia ini, potensi anak-anak mudanya begitu luar biasa tidak kalah dengan belahan daerah lain. Gedung Papua Youth Creative Hub memiliki fasilitas untuk mendukung pengembangan anak muda di tanah Papua dalam berbagai bidang. Di gedung ini, ada ruangan untuk produk UMKM, kafetaria, ruang pelatihan-pelatihan, ruang pemasaran, ruang musik, ruang serbaguna, hingga ruangan yang bisa digunakan untuk coworking space. Ada juga ruangan berbentuk tribun yang berkapasitas lebih dari ratusan orang. Ruangan itu bisa digunakan pertunjukan dan keagamaan. Gedung ini juga memiliki fasilitas untuk mendukung pengembangan anak muda di tanah Papua dalam berbagai bidang, di antaranya bidang kuliner, hospitality, riset, teknologi, kewirausahaan, industri kreatif, digital, pendidikan dan literasi, kesehatan, kecantikan, budaya, hingga bahasa. Presiden Jokowi meyakini, masih banyak potensi yang belum tergali dan belum dikembangkan. Itu menjadi tanggung jawab semua pihak, di mana banyak bibit-bibit unggul dan talenta-talenta yang sangat baik di bidang sains, budidaya, maupun di bidang olahraga. Merupakan tugas kita semua bangsa Indonesia untuk mempersiapkan manajemen talenta yang baik dan tertata.
Yang keenam adalah pos lintas batas negara SOTA dan SCO, yaitu salah dua dari banyak pos perbatasan Indonesia yang termegah berbanding negara tetangga. Dilakukan peremajaan guna menegaskan harga diri serta kebesaran keluarga besar bangsa Indonesia. PLBN SOTA dan SCO berbatasan langsung dengan Papua Nugini, di mana pos perbatasan tersebut menjadi urat nadi perdagangan lintas negara antar masyarakat Papua dan Papua Nugini. Di komplek perbatasan juga banyak dibangun pasar rakyat, yang ditujukan untuk memajukan perekonomian warga di sekitar. Hal ini sangat efektif karena semenjak adanya pasar dan pos perbatasan yang megah, menambah ketertarikan banyak warga Papua Nugini untuk berbelanja di Papua Indonesia. Keamanan yang lebih terjamin, serta barang-barang produk unggulan yang murah dan berkualitas dari Indonesia, telah membuat masyarakat Papua bangga terhadap negaranya Indonesia. I appreciated the president for making this place possible for me to come freely without any problems. I just come straight, report to the authorities, go in shopping and back again. So I'm thankful to the President of Republic of Indonesia. Thanks very much for helping him to make it possible for me like this. Karena baru terjadi gembira sekali, yang tidak pernah terjadi baru terjadi. Apalagi orang nomor satu beli mampu barang merasa gembira, bersyukur, merasa senang. Dengan ada PLBN kami dapat ruko tempat untuk berjualan, yang tadinya mama dan berdiri di pinggiran, tapi terima kasih kita sudah dapat tempat bisa jualan apa sih yang kita punya. Yang ketujuh adalah pelabuhan-pelabuhan bertaraf internasional. Di sektor perhubungan laut juga tidak lupa dibangun sejumlah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Mor, Pelabuhan Serui dan Pelabuhan Kaimana. Hal ini bertujuan untuk menyongsong masa depan Indonesia Timur. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia Timur semakin lama semakin maju dan membuat pergeseran nilai. Di mana wilayah Indonesia Timur yang dulu tidak nampak atau dipandang sebelah mata, sekarang mulai menunjukkan pesonanya. Diprediksikan Indonesia Timur di masa depan juga akan menjadi pusat industri dan perekonomian Indonesia. Maka hal ini akan selaras dengan adanya program tol laut. Diharapkan ketika masanya tiba, Indonesia Timur akan memimpin perekonomian terhadap negara-negara di sekitar. Termasuk Australia yang hanya memfokuskan pembangunan di wilayah selatannya. Sehingga dengan percepatan pembangun infrastruktur di Papua, akan membuat Papua Indonesia selangkah lebih maju dan menjadi raja di Oseania. Yang kedelapan adalah Stadion Lukas NMB atau dikenal warga sekitar dengan nama Stadion Harapan. Adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kompleks Olahraga Kampung Harapan, Kelurahan Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Stadion ini dapat menampung lebih dari 40.000 penonton. Pembangunan dimulai sejak akhir tahun 2016 dan selesai pada bulan Mei 2019. Memiliki pemandangan berlatar pegunungan Cyclop di utara dan Danau Sentani di selatan. Dilengkapi dengan ornamen khas Papua serta lampu eksterior berwarna-warni yang menyala pada malam hari. Dibangun dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20, tahun 2021, yang pertama kali berlangsung di Papua. Persipura Jayapura menggunakan stadion ini sebagai markas mereka. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pemuda Papua memiliki segudang potensi di bidang olahraga. Khususnya sepak bola yang digemari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu diharapkan dengan adanya stadion termegah seantero Oseania ini, akan membangkitkan semangat warga Papua yang memiliki ketertarikan di bidang olahraga. Sehingga dapat menjaring talenta berbakat yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sekian dulu video dari kami, jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.